Jadi berdasarkan undang-undang yang berlaku di negeri kita, demo itu dilindungi undang-undang. Jadi tidak boleh ada pihak manapun yang menghalangi siapapun yang ingin melakukan aksi unjuk rasa atau aksi menyampaikan pendapat. Bahkan dalam undang-undang penyampaian pendapat disebutkan kalau ada orang yang dengan sengaja menghalangi orang yang ingin melakukan aksi, itu bisa dipidana, bisa dituntut dan bisa dipenjara ya kawan. Nah artinya kalau dari segi perundang-undangan tidak ada masalah, bebas. Orang mau demo mau aksi silakan ya kawan. Nah, jadi kita juga jangan alergi dengan saudara-saudara kita yang sedang aksi ya kawan. Itu yang pertama. Saya pikir kalau soal ini dulu kita pernah bahas berkali-kali, karena dulu kita juga sering demo dan sering diprotes orang tanya dalilnya apa. Nah, paling tidak dalam sejarah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang pernah dulu saya sampaikan bagaimana sekelompok sahabat pernah saling bergandeng tangan di kota Mekah, kemudian mereka bertahlil mengucapkan la ilaha illallah, berjalan di tengah masyarakat dengan tujuan untuk menunjukkan kepada mereka bahwa kami muslim, mau apa, bahwa kami masuk Islam, mau apa. Nah, jadi dia mau tunjukkan kepada orang-orang kafir di kota Makkah. Itu juga demo. Nah, karena mereka mendapatkan selama ini banyak orang Islam diintimidasi, diteror, disiksa ya ikhwan. Nah, sehingga ada sekelompok sahabat yang memang pemberani seperti Sayyidina Hamzah dan lain sebagainya, saudara, mereka bergandeng tangan, mereka tunjukkan Islam mereka secara terang-terangan, nah, di depan mata orang-orang kafir. Nah, jadi ini juga salah satu bentuk aksi unjuk rasa, dia tunjukkan dirinya. Bahkan sebelum itu para sahabat pernah bermusyawarah, atau lebih tepatnya berbincang-bincang lah tanpa kehadiran Nabi. Jadi diantara sahabat ini, saudara, ada yang punya inisiatif, pengen sekali-sekali begitu kita nih datang ke tengah-tengah orang kafir di depan Ka'bah, kalau mereka lagi kumpul kita baca Al-Quran yang keras biar mereka semua dengar isi kandungan Al-Quran. Nah, kira-kira siapa yang berani melakukan itu? Tahu-tahu ada satu sahabat angkat tangannya siap melakukan itu, yaitu Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Abdullah bin Mas'ud ini pelayan kita punya Nabi, khadimur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abdullah bin Mas'ud ini yang suka bawa tongkatnya Nabi, bawa sendalnya Nabi. Kalau Nabi masuk kemana sendal dibuka, dia yang pegang, saudara. Nah, Abdullah bin Mas'ud ini fisiknya kecil ya kawan, badannya kecil, kurus. Ya kalau untuk berkelahi nggak meyakinkan saudara, tapi berani luar biasa. Terus para sahabat begitu lihat Abdullah ibn Mas'ud, mereka mengatakan jangan kamu, karena badannya kecil ya kawan, jangan kamu, yang lain aja. Udah gitu Abdullah bin Mas'ud ini dianggap juga bukan dari suku yang kuat ya kawan, sehingga khawatir nanti nggak ada yang melindungi. Nah, tapi tetap Abdullah bin Mas'ud mengajukan dia yang membaca. Singkat cerita, akhirnya di hari yang sudah ditentukan Abdullah bin Mas'ud jalan menuju Ka'bah. Di sekitar Ka'bah banyak orang-orang kafir Quraisy, pemuka-pemukanya pada hadir. Ada Abu Jahal, ada Abu Lahab, ada Abu Sufyan ya ikhwan. Wah, ini pemuka-pemuka semua. Nah, kemudian Abdullah bin Mas'ud di hadapan mereka sambil mengelilingi Ka'bah membaca surat Ar-Rahman. Ar-Rahman allamal Quran, baca satu ayat, baca sambil dia kencengin suaranya ya Allah. Dan orang-orang kafir kaget, apa yang dibaca orang ini? Mereka dengarkan semua, ternyata dibaca ayat Al-Quran. Salah satu dari mereka mengatakan, oh ini yang diajarkan oleh Muhammad ini yang diajarkan oleh Muhammad nih, ini sihir ini, bahaya ini. Digebukilah Abdullah ibn Mas'ud, saudara, dikeroyok, dikerubutin, digebuk, dianiaya sampai lebam-lebam, saudara, bahkan sampai pingsan. Nah, jadi sekujur tubuh udah luka semua. Nah, singkat cerita, setelah dikeroyok sedemikian rupa, akhirnya mereka tinggalkan itu Abdullah ibn Mas'ud, saudara, dalam keadaan pingsan. Kemudian diangkatlah oleh para sahabat yang lain, dibawa, saudara, diamankan.
diobati. Nah, begitu sudah siuman sadar, sebagian sahabat bilang apa? Ya Abdullah, ya Ibn Mas'ud, kami bilang apa? Jangan kamu, ini resikonya, nggak ada yang lindungi dan jaga kamu. Tapi apa jawab Abdullah ibn Mas'ud? Wallahi, kalau kalian kehendaki besok aku lakukan lagi. Masya Allah. Nah, saya nggak mau cerita panjang-panjang, saya cuma mau ngambil intisarinya. Itu namanya demo ya ikhwan. Dia mendemokan, dia unjukkan ke hadapan orang kafir. Ini ayat Al-Quran, kalian mau apa? Ini aku mau baca, mau tunjukkan keimanan, kalian mau apa? Walaupun dia seorang diri. Nah, dalam undang-undang kita juga kan kalau demo nggak mesti rame-rame, sendiri boleh. Nah, dilindungi, silakan sampaikan pendapat. Nah, jadi artinya memang di zaman Nabi namanya bukan demo, namanya bukan muzaharah ya kawan. Nah, tapi paling tidak di situ idhar syuur, dia tunjukkan dia punya perasaannya, dia tunjukkan dia punya sikapnya di hadapan orang-orang kafir, walaupun dengan resiko dianiaya. Nah, kejadian-kejadian yang tadi saya sampaikan ya kawan, itu semua adalah bentuk-bentuk menyampaikan pendapat, bentuk-bentuk menunjukkan sikap, bentuk-bentuk saudara menunjukkan perasaan. Nah, jadi jangan bilang oh demo tuh nggak ada dalilnya, haram itu demo, nggak nyunnah itu demo, saudara. Nah, bahkan ada yang bilang demo tuh nggak manfaat. Siapa bilang saudara? Kita sering sekali merasakan manfaat demo, saudara. Ya bukti yang paling dekat kemarin aja, putusan MK mau dibatalin, begitu demo nggak jadi. Nah, kalau nggak demo jadi dibatalin saudara, jadi itu tuh barang udah jadi, tapi begitu demo nggak jadi dibatalin. Jadi kita sudah sering, jangan kita nafilah demo nggak ada manfaatnya. Siapa bilang? Sering kali kita rasakan manfaat demo. Sesuatu yang tadinya menghimpit rakyat, begitu demo nggak jadi. Sesuatu yang tadinya akan menyusahkan rakyat, begitu demo nggak jadi. Sering tidak? Sering. Jadi jangan bilang nggak manfaat, jangan. Jadi para mahasiswa kita, masyarakat, guru yang pada demo menyampaikan pendapatnya saudara, mereka dibenarkan secara syariat dan dilindungi oleh undang-undang. Nah, jadi kita dewasa sedikit lah kalau kita menyikapi hal-hal seperti itu. Soal kita nggak mau demo tuh soal lain. Oh saya nggak suka kalau demo, ya nggak apa-apa nggak suka saudara, kan nggak dipaksa. Ayam halal, apa kita dipaksa makan ayam? Enggak, kita disediain ayam nggak doyan, ya jangan makan. Nah, tapi jangan langsung mengharamkan ayam. Oh ini ayam haram nih, saya nggak suka. Ente nggak suka kok diharamin. Nah, jangan demo boleh saudara. Jadi jangan bilang ini demo bid'ah, syirik, tidak nyunnah ya ikhwan. Nggak betul. Kalau kita mau gali-gali, ternyata di zaman Nabi juga ada, hanya namanya bukan demo, tapi bentuknya kan ada, menunjukkan sikap, menyampaikan pendapat. Alhamdulillah.